Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa min kitabi syu'abil iman wahbub ilahaka khafani ma'iqabihi wahbub nabiyaka summa azim qadrahu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu Ketua DKM Musholah Al-Basyariyah Bapak Haji Kusnali beserta seluruh para staf-stafnya, dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu Shahibul Hajat, Shahibul Acara Ibu Tri Sulastri beserta seluruh keluarga besarnya. Kita doakan Bu, mudah-mudahan Ibu Tri Sulastri beserta seluruh keluarga besarnya Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusan-urusannya, Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang luas. Keluarganya, rumah tangganya Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Khusus untuk Ibu Tri Sulastri yang memang sedang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, Allah berikan kesehatan dan kesembuhannya sempurna. Dan juga untuk putra-putrinya, yaitu Ananda Putri dan juga Agung, kita doakan Bu, mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh dan solihah, anak yang takwa Allah wa takwa Rasul, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, sukses, bahagia dunia dan akhirat. Dan juga mudah-mudahan Allah angkat menjadi karyawan tetap dalam pekerjaannya Bu ya, sehingga pekerjaannya Allah berikan pekerjaan yang terbaik, diangkat menjadi kartap dan selalu diangkat jabatan-jabatannya sehingga sesuai dengan pekerjaan dan cita-citanya, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita cintai, yaitu pembawa acara kita pada sore hari ini, Ibu Rofi'ah, dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu para pengurus Majelis Ta'lim Rodotus Sholihah, Ibu Wasmi dan juga Ibu Rumi Astuti, dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu para orang tua kita dan seluruh para jamaah yang alhamdulillah banyak yang hadir pada sore hari ini ya Bu ya. Masya Allah, ini orang-orang pilihan benar. Iya, di sekian banyak jamaah, ada berapa di grup 50 orang, tapi Allah pilih ada berapa ini? 110 orang yang hadir. Masya Allah. Di antaranya yaitu ada Ibu Nur Khalifah, Ibu
Ibu Suryana, Ibu Kamini, Ibu Yati, dan juga Ibu Warsini. Alhamdulillah, mudah-mudahan niat kita, langkah demi langkah kita dari rumah serta duduknya kita di majelis yang penuh mubarakah ini, mudah-mudahan akan selalu mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan kita berjuta-juta macam nikmat. Jika ranting-ranting di seluruh dunia kita jadikan pena, daun-daun kita jadikan kertas, serta seluruh air laut kita jadikan tintanya, niscaya tidak akan mampu, tidak akan cukup untuk mencatat semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengagungkan asma Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan hamba-hamba yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat bermahkotakan salam tak lupa pula kita kirimkan ke haribaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur au minad dhalalati ilal huda. Mari bersama-sama kita bersolawat kepada kanjeng Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Walaupun tadi katanya serak-serak dikit, puyeng-puyeng dikit, kakinya ngebet-ngebet, dikit batuk-batuk, dikit terabas terus Bu. Hajar terus. Saya mau ngaji, ya Bu. Iya, ini adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah, yaitu kita dengan langkah ringan melangkahkan kaki kita duduk hadir di majelis taklim. Jangan bilang Bu, Ibu duduk di sini bukan karena izin Allah. Semuanya pasti karena izin, dan Ibu semuanya adalah termasuk hamba-hamba pilihan. Apalagi sekarang di bulan Maulid. Kalau kita cinta sama Rasul, kita cinta sama Nabi, maka kita harus ngikutin sunnah-sunnah Nabi. Salah satunya ini, rajin hadir di majelis taklim. Dan juga salah satu kita cinta sama Nabi, mengikuti sunnahnya, yaitu dengan bersiwak Bu. Siapa yang udah membiasakan diri bersiwak? Siapa yang udah biasa siwak? Belum. Baru kemarin Bu. Bismillah, saya juga sedang mudawamah bersiwak. Sama-sama kita jalankan sunnah yang benar-benar dianjurkan Bu, dan juga sunnahnya ringan dikerjakan. Siwak adalah sunnah yang selalu dikerjakan Rasulullah. Karena
kebiasaan Rasulullah ini bersiwak sebagaimana hadis Rasulullah, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, apa katanya Bu? Laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan atas umatku, awalan nas, atau atas manusia. Kalau nggak ngeberatin umat dan juga nggak ngeberatin manusia, apa kata Nabi? Li amartuhum bisiwaki ma'akulli sholatin, pasti aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak bersamaan dengan setiap kali sholat. Kalau sholat sehari wajibnya berapa kali Bu? Nah berarti 5 kali juga ibu siwak. Tuh kata Rasul, saking cintanya Rasul sama umatnya, takut ngeberatin umatnya, takut ngeberatin kita, maka enggak diwajibkan tapi disunnahkan. Bahkan sunnahnya juga sangat dianjurkan, karena Nabi tidak pernah melewatkan bersiwak sebelum sholat. Punya di rumah siwak? Punya? Alhamdulillah. Yang enggak punya, insya Allah besok saya pulang saya beliin jamaah Al-Basyariyah semuanya siwak dari Madinah satu-satu. Tapi jangan ditaruh di lemari doang ya Bu, dipakai siwaknya ya. Ini juga saya udah potek 3, kan siwak panjang, dipotek 3. Nah iya begini Bu. Bagaimana? Apa aja nih keutamaan kalau kita bersiwak? Ibu harus tahu dulu apa keutamaan dan fadilahnya, sehingga kita semangat untuk bersiwak. Yang pertama, kalau kita rajin bersiwak, maka akan mendapatkan ridho Allah pasti. Karena ini mengikuti sunnah, pasti Allah ridho, Nabi juga cinta. Lalu yang kedua, menjauhkan dari syaitan. Kenapa ngejauhin dari setan? Karena kita mengikuti sunnah Rasul. Setan kagak demen Bu, makanya setan ngejauhin orang yang sering melaksanakan sunnah Rasul. Lalu yang ketiga, membersihkan mulut. Jadi kalau orang yang suka bersiwak nggak akan bau mulut. Wah, mulutnya wangi karena memang ini kayunya juga wangi Bu. Lalu yang keempat, membuat lisan kita menjadi fasih. Nah, kalau baca Qur'annya makhrajnya belum fasih, maka ini insya Allah dengan faedah kita sering siwak, maka lidah kita jadi fasih, gak suka belibet. Saya kalau ngomong kan belibet mulu ya. Nah itu jadi fasih kalau kita sering siwak. Lalu yang kelima, menjaga gigi menjadi kuat. Nah benar, karena digigit-gigit siwaknya. Hah? Giginya kagak ada, telat berarti. Udah gak ada giginya, gak apa-apa. Seadanya Bu Adi, ada di depan doang udah ada yang gini-gini. Oh kagak ada, dalam gak ada, Masya Allah, gak apa-apa. Niat mengikuti sunnahnya, udah tinggal bersih doang. Lalu yang keenam, menguatkan pandangan mata. Apa itu? Oh, kayak ada binatang tuh, benar. Menguatkan pandangan mata, karena saraf dari gigi itu terus menjalar ke mata ya Bu ya. Jadi kalau kita siwak itu pengaruh juga ke mata, jadi matanya enggak burem, jadi terang. Lalu yang ketujuh, menghilangkan lendir di dalam tubuh. Jadi tubuhnya enggak berlendir atau banyak keringat biasanya Bu ya. Apalagi kalau sampai keringatnya yang bau. Nah ini dengan bersiwak bisa menghilangkan lendir di tubuh. Lalu yang ke-8, menguatkan pinggang. Nah Bu, ternyata orang rajin siwak itu bisa nguatin pinggang Bu. Coba itu dipikir, dari gigi sarafnya terus lari ke pinggang. Berarti salah satunya kita mengobati kalau kita biar nggak sering sakit pinggang, yaitu sering
bersiwak. Tubuh ngaruh sampai ke pinggang. Lalu yang ke-8, yang ke-9 membuat hafalan kita semakin kuat. Nah, anak-anak ibu yang masih sekolah, yang mondok, cucunya, gak apa-apa diajari buat sering bersiwak, jadi menguatkan hafalan. Lalu yang terakhir yang 10, memudahkan mengucap syahadat sebelum kita wafat atau saat sakaratul maut. Jadi lidah kita gampang mengucapkan syahadat kalau kita sering bersiwak. Itu 10 faedah kalau kita sering bersiwak. Nah, bagaimana caranya kita bersiwak, Bu? Pertama, kayunya ini dibuka dulu, terus dipotong, dicuci, digigit sampai jadi kayak sikat gigi. Nah, ya Bu, jadi ada bulu-bulu halus. Habis itu ibu nyikatnya dari depan ke kanan atas, ke kanan bawah, tarik ke kiri atas dulu baru bawah. Jadi gini, ke atas kanan, ke atas kiri, ke atas kanan, ke bawah kanan, tarik ke kiri atas, ke kiri bawah. Nah gitu, ulang lagi. Gini, iya, enggak digigit pertama digigit dulu, baru diusapnya diginiin, tapi lingkarannya ditebuk dari kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Jadi semua depannya ini rata. Nah, depannya itu digigit. Nah, gitu. Jadi semuanya sela-sela gigi kita bersih. Dan yang giginya suka ngopi biasanya gigi kuning. Dan kalau pakai ini lama-lama giginya jadi gak kuning. Nah, itu Bu, cara bersiwak sesuai sunnah. Nanti kapan aja kita bisa bersiwaknya? Dan pertama kita disunahkan bersiwak sebelum sholat, apalagi sholat fardu. Jadi biasanya sebelum wudu siwak dulu, baru kita wudu, baru kita sholat. Karena rokatan yang disiwakin khairun min sab'ina rokatan sahih siwakin. 2 rakaat kalau kita bersiwak itu lebih baik daripada 70 rakaat kalau kita tidak bersiwak. Masya Allah, hebat gak Bu? Hebat banget ini keutamaan dari bersiwak. Lalu yang kedua sebelum berwudu. Nah tadi berarti siwak dulu, baru berwudu, baru sholat. Yang ketiga sebelum tidur. Boleh ibu sebelum tidur siwakan dulu. Lalu bangun tidur, masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam masjid, dan sebelum membaca Al-Quran, dan juga sebelum kita mulai ngaji. Nah, ibu mau ngaji gak apa-apa, siwakan dulu di rumah. Itu dia waktu sunnah-sunnah kita melaksanakan siwak. Terus ada niatnya enggak kalau kita mau bersiwak? Ada Bu. Niatnya nawaitul istiyah kama salafna soleh. Kalau kagak apal bahasa Arabnya, artinya aja Bu. Ya Allah, saya niat bersiwak sesuai dengan niat orang-orang yang soleh. Dan itu aja pakai bahasa Indonesia gampang. Insya Allah dengan kita membiasakan bersiwak, maka amalan kita juga akan pahalanya jauh di atas daripada kita tidak bersiwak. Dan badan kita juga semakin sehat. Allah juga semakin ridho, dan Nabi juga semakin cinta. Insya Allah. Siap Bu ngebiasain siwak? Insya Allah. Nah insya Allah nanti saya beliin ya Bu di Madinah yang serba 1 real. Ada itu siwak. Tadi pakai. Ngajarinnya kalau sholat ngaji sama baca Quran. Nah iya betul. Ditambahin. Ini 70 lebih utama Bu daripada nggak bersiwak. Nah benar itu ya. Benar
benar itu. Berarti kenapa saya ngebahas siwak? Karena memang saya sedang ingin memudawamakan. Jadi jangan saya sendiri, nggak apa-apa. Jangan saya sendiri, tapi sama-sama kita mudawamah ya Bu ya. Insya Allah dengan kita melaksanakan ini maka jauh lebih tasbih. Oh, diikat sama tasbih, benar deh, benar diikat sama tasbih boleh. Kalau saya mah ditaruh di depan kaca, jadi kan tinggal ngambil. Terus sama nggak sikat gigi sama bersiwak, sama nggak Bu? Beda. Kalau sikat gigi kita hanya menghilangkan kotoran dan bau mulut gigi, tapi kalau bersiwak kita mendapatkan sunnahnya, mendapatkan pahalanya, dan juga tadi mendapatkan 10 faedahnya. Jadi jangan disamakan sikat gigi dengan bersiwak ya Bu. Insya Allah sedikit tapi mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Sama-sama kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dan menjadi umat Rasulullah yang semakin mencintai Rasulullah. Insya Allah. Tadi aja lagi pembacaan marhaban Bu, rasanya itu udah kebayang wangi rondo aja Bu ya, air mata udah ngerasa udah ngalir ya. Tinggal 13 hari lagi Bu, doain biar saya, Bu Rofiah, Bu Riyatun, jamaah saya yang lainnya, bapak, suami dan yang lainnya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah berikan kesehatan ya Bu ya, sehingga bisa melaksanakan ibadah umroh dengan sebaik-baiknya dan pulang membawa umroh yang mabrur dan makbul. Amin ya robbal alamin. Dan ibu-ibu juga yang belum Allah kasih waktu di tahun 2025, mudah-mudahan di tahun 2026 Allah panggil. Karena kalau Allah panggil Bu udah kayak orang kebelet Bu, udah nggak tahu waktu, udah nggak tahu tuh duit dari mana datangnya. Yang penting berangkat. Nah ini Bu Romiah buktinya kagak tahu duit dari mana ya Bu ya. Nah iya yang penting berangkat. Bismillah. Sajak aku niat ingin umroh ya Allah di tahun 2026, dimudahin entah dari cara Allah, karena Allah yang maha kaya insya Allah. Jadi kita ngaji hari Selasa depan masih ngaji, hari Jumat juga masih ngaji. Nah Selasa depannya udah libur, Senin, Selasa, Rabunya kita berangkat tanggal 24. Nanti masuk lagi kita sebelum maulid ya Bu. Ada undangan Bu, besok hari Sabtu maulid di Masjid Nurul Iman. Pagi kalau pada waktu silahkan hadir. Hari Minggunya undangan maulid di Ummul Qura Ustazah Hajanur Hadidah. Datang juga ya Bu ya, sama-sama. Pagi juga waktunya. Insya Allah kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.